Belajar kalkulus bersama Aziza. Halo teman-teman semua, hari ini kita mau belajar kalkulus ya. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas bilangan real, estimasi, dan logika. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah salah satu konsep dasar matematika yang mencakup semua bilangan yang dapat digunakan untuk mengukur kuantitas kontinu seperti jarak, waktu, dan suhu. Perlu kalian ketahui, dasar dari kalkulus adalah sistem bilangan real dan sifat-sifatnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada sistem bilangan real. Yang pertama, bilangan real. Di dalam bilangan real terdapat himpunan bilangan irasional dan rasional. Nah, yang akan kita bahas ya teman-teman, yaitu irasional dan rasional. Nah, di dalam himpunan bilangan rasional terdapat himpunan bilangan bulat. Kemudian, di dalam himpunan bilangan bulat terdapat himpunan bilangan asli. Nah, perlu kalian ketahui juga ya teman-teman, di sini terlihat bahwasannya bilangan real itu adalah seluruh bilangan-bilangan, yaitu yang mencakup ada bilangan rasional, irasional, himpunan bilangan bulat, dan himpunan bilangan asli. Nah, kalian harus tahu juga ya teman-teman, apa saja sih bilangan real dan apa saja sih bilangan rasional dan irasional, bilangan bulat dan bilangan asli. Kalian bisa baca ya teman-teman, di sistem bilangan real di gambar sudah terlihat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas perbedaan bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke, kita akan bahas bilangan rasional terlebih dahulu. Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat diubah ke bentuk pecahan, juga dapat diubah menjadi bilangan desimal. Oke, di sini kita ada contoh ya teman-teman. 1/2 kita jadikan sebagai menjadi bilangan desimal ya. 1/2 apabila kita jadikan bilangan desimal. Caranya kita membagi 1, kita bagi 2. Nah, menggunakan porogatif ya. 1 dibagi 2 tidak bisa teman-teman ya, 0. Kemudian diberi koma di belakang 0 dan ditambahkan 0 pula di belakang 1. Nah, jadinya 10 teman-teman. Kemudian 10 dibagi dengan 2, hasilnya 5. Ya, ditaruh di atas. Kemudian 5 dikalikan dengan 2, hasilnya 10. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mengurangkan 10 kurang 10 adalah 0. Maka hasil dari 1/2 apabila dijadikan ya diubah ke bentuk desimal, hasilnya adalah 0,5 ya. Dengan caranya dengan membagi 1 dibagi 2. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, di sini ada contoh lagi nih, teman-teman. Ya, 13/11 diubah ke bentuk desimal. Caranya sama, yaitu dengan membagi 13 dibagi dengan penyebutnya yaitu 11. Ya. Cara membaginya sama, yaitu dengan menggunakan porogatif. Ya. Yang pertama adalah 13 dibagi 11, hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian 1 dikali 11 itu 11. Kemudian 13 itu kita kurangkan dengan 11. Hasilnya adalah 2. Ya, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 tidak bisa dibagi dengan 11. Maka kita beri tanda 0 di belakang 2 dan kita tambahkan tanda koma di belakang angka 1. Ya. Nah, setelah itu
akan menjadi 20. 20 kita bagi dengan 11. Hasilnya adalah 1. Kemudian kembali lagi, 1 kita kalikan dengan 11. Hasilnya adalah 11. Ya. Kemudian kita kurangkan lagi, 20 kurang 11. Ya, hasilnya adalah 9. 9 kita bagikan dengan 11. Tidak bisa. Oleh karena itu, kita tambahkan angka 0 ya di belakang 9. Ya, namun tidak perlu kita menambahkan koma di belakang 1. Cukup yang pertama saja yang kita cukup satu kali saja kita tambahkan komanya. Nah, setelah itu sudah menjadi 90. 90 kita bagikan dengan 11. Hasilnya adalah 8. Kembali lagi, 8 kita kalikan dengan 11. Hasilnya adalah 88. 90 dikurang dengan 88, hasilnya 20. Ya. Kemudian hasilnya adalah 2 ya. Kita tambahkan 0 menjadi 20, kita bagikan lagi dengan 11. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, dari kedua jawaban ini ya, yang pertama yaitu bisa habis dibagi, dan yang kedua yaitu 13 dibagi dengan 11 itu hasilnya angkanya selalu berulang ya teman-teman. Bisa dilihat ya, 1,1818 dan seterusnya itu teman-teman. Dia akan selalu berulang. Tetapi untuk yang 1 dibagi dengan 2 itu tidak berulang. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap bilangan rasional dapat dituliskan sebagai desimal. Karena sesuai definisi, ya definisi itu adalah kesepakatan, ya bilangan rasional itu selalu dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Jika kita membagi pembilang dan penyebut, kita memperoleh desimal. Nah, seperti tadi teman-teman. 1/2, di mana 1 dibagi dengan 2 akan memperoleh bilangan desimal. Kemudian, bentuk desimal dari bilangan rasional itu bisa memiliki akhir, seperti yang kita kerjakan pada contoh tadi, ya. 1/2 itu hasilnya adalah 0,5. Itu memiliki hasil akhir, ya, dimana cukup hanya sampai di situ saja, ya, penemuannya hasilnya yaitu 0,5. Beda lagi dengan contoh yang kedua yang kita kerjakan ya. Atau bisa juga berulang-ulang bentuk siklus teratur ya, berbentuk siklus teratur yang berlangsung terus-menerus ya, seperti 13/11 ya. Kita bagi 13 bagi 11, di mana kita mendapatkan bilangan desimal yaitu 1,181818 dan seterusnya. Dia selalu berulang ya, membentuk siklus yang teratur yaitu 1 dan 8, kembali lagi 1 dan 8, begitu terus berulang. Nah, jadi bilangan rasional itu bisa apabila dibagi, dia akan menghasilkan bilangan yang memiliki akhir dan yang berulang desimalnya seperti itu. Oke, kita masuk pada pembahasan bilangan irasional. Nah, teman-teman, bilangan irasional adalah sekumpulan bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau rasio yang terdiri dari bilangan bulat. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh ya. Di sini ada contoh untuk nilai Pi. Nah, nilai Pi itu adalah 3,14 ya, yang biasa kita kenal. Namun, ternyata nilai Pi itu adalah 3,14. Ya, ada
1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, dan seterusnya. Di mana nilai Pi ini tidak terbatas, ya, dan ia tidak selalu tidak berulang. Nilainya tidak berulang. Polanya bisa dilihat 3,141592 dan seterusnya, itu tidak ada pengulangan siklus pengulangan angka. Kemudian contoh yang kedua yaitu akar dari 2 itu adalah 1,4142135 dan seterusnya. Di juga tidak ada pengulangan angka, ya, tidak ada siklus pengulangan angka. Bentuk desimal dari bilangan irasional itu tidak berulang dalam siklus-siklusnya. Nah, sebaliknya, suatu desimal tak berulang pasti menyatakan bilangan irasional. Contohnya nilai Pi, ya. Nilai Pi tadi itu yang biasa kita kenal itu adalah hanya 3,14. Ternyata nilai Pi itu adalah 3,1415 dan seterusnya, ya, tidak terhingga. Dan angka-angka di belakang komanya itu juga tidak berulang. Nah, dari penjelasan bilangan rasional dan irasional, maka kita dapat menyimpulkan, ya, dapat kita simpulkan bahwasanya bilangan rasional itu merupakan bilangan yang bisa dinyatakan dengan desimal atau pecahan dan desimal berulang. Sedangkan bilangan irasional itu adalah tidak bisa dinyatakan dengan pecahan, kemudian desimalnya tidak berulang. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu estimasi. Nah, apa sih itu estimasi? Jadi, estimasi itu adalah perkiraan atau tebakan. Biasanya kalau kalian memesan sesuatu barang di Shopee, itu kan biasanya ada tertera tulisan estimasi barang datang tanggal sekian-sekian, seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas. Nah, jadi pengertian estimasi itu adalah perkiraan atau tebakan nilai berdasarkan informasi yang diketahui. Nah, estimasi itu berguna untuk memperkirakan jawaban secara kasar, ya, menghindari perhitungan rumit atau memeriksa keakuratan jawaban. Oke, teman-teman, di sini ada contoh, ya, bisa kalian baca, ya, untuk estimasi. Oke, teman-teman, kita masuk pada materi pembahasan yang ketiga, yaitu logika matematika. Nah, logika matematika itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari pola pikir logis untuk menarik kesimpulan. Hasil-hasil penting dalam matematika itu disebut dengan teorema. Nah, banyak teorema dapat dinyatakan dalam bentuk jika P maka Q. Oke, kita masuk pada contoh, ya. Jika Adi orang Maluku, maka ia orang Indonesia. Ya, ini merupakan pernyataan benar, ya, teman-teman. Karena Maluku itu letaknya ada di Indonesia. Jadi benar pernyataan ini. Jika Adi orang Maluku, maka ia orang Indonesia. Kemudian ada pernyataan kedua, ya. Akan tetapi sebaliknya. Jika Adi orang Indonesia, maka ia orang Maluku. Boleh jadi tidak benar, ya, teman-teman. Karena belum tentu apabila orang Indonesia itu ya orang Maluku, ya, karena di Indonesia itu banyak tempat, banyak daerah, ya, tidak hanya Maluku. Nah, seperti itu jika maka, ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas negasi, ya, teman-teman, ya. Kita sudah membahas jika maka, kemudian kita lanjutkan membahas negasi. Oke, negasi atau penyangkalan, ya, teman-teman. Negasi dari pernyataan P biasanya ditulis dengan simbol seperti di gambar, ya, bisa dilihat, ya, negasi P itu dibaca negasi P, ya, simbol negasi itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Jika P adalah pernyataan hari ini hujan, maka
Negasi P-nya adalah pernyataannya seperti ini, hari ini tidak hujan. Nah, jadi negasi itu adalah kebalikan ya atau penyangkalan. Oke teman-teman, coba kalian kerjakan soal negasi ini ya. Untuk yang pernyataan pertama, aku suka makan seblak ya. Nanti negasinya apa? Coba kalian kerjakan ya teman-teman dan tulis di kolom komentar. Bye. Oke teman-teman, kita cukupkan untuk pembahasan materi bilangan real, estimasi, dan logika. Dan sampai jumpa. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!